Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan review jurnal kami yang berjudul Rencana Strategis Organisasi Teknologi Informasi di PT Perkebunan Nusantara 10 dengan metode Cascading Balance Scorecard. Next. Kelompok kami terdiri dari saya, Maulana, kemudian ada Dandi Ismail, ada Wulan Nur Pratiwi, dan juga Alifah Sabita. Next. Ini merupakan jurnal kami dengan penjelasan sebagai berikut. Next. Selanjutnya pendahuluan. Next. PT Perkebunan Nusantara X PT atau PTPN adalah sebuah perusahaan BUMN agrobisnis yang bergerak dalam perkebunan tebu dan tembakau, pabrik gula, dan beberapa anak perusahaan. Untuk mencapai visi misi, maka manajemen mengharapkan penggunaan TI yang selaras dengan strategi perusahaan. Namun pada praktiknya tidak semua program kerja organisasi TI mendukung proses bisnis dan selaras dengan visi misi perusahaan. Bahkan dalam beberapa hal program kerja dari organisasi TI justru menjadi paradoks, yaitu menghambat operasionalnya dan menjebak dalam upaya menjalankan strategi bisnis karena sifatnya yang mengikat. Next. Selanjutnya untuk mendukung penelitian ini terdapat beberapa teori, yaitu yang pertama pendapat dari Ward dan Privat mengenai akibat jika tidak adanya strategi TI, yaitu sebagai berikut. Kali ini terdapat 9 poin, namun saya ringkas menjadi 2 poin yang intinya mengenai ketidakefisienan investasi dan juga ketidakefektifan manajemen informasi baik untuk internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Kemudian ada teori mengenai penyebab pihak yang menyebabkan keterlambatan konstruksi. Yang pertama berasal dari pemilik atau wakilnya, yang kedua berasal dari kontraktornya, dan yang ketiga berasal dari pihak ketiga yang diperkenankan pada proyeknya. Next. Kemudian ada teori mengenai Cascading Balance Scorecard, yaitu untuk menjaga keselarasan rencana strategis Departemen Teknologi Informasi dengan rencana strategis perusahaan, maka tool yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Cascading Balance Scorecard. Dengan proses cascading, maka sasaran strategis di tingkat perusahaan dipecah lebih detail dan dijabarkan ke tingkat departemen, bahkan ke tingkat individu. Dengan keterkaitan yang jelas, keselarasan ini penting sekali karena untuk melaksanakan strategi-strategi itu merupakan departemen-departemen yang terkait. Next. Kemudian terdapat metode penelitian pada jurnal ini, yaitu sebagai berikut ada 3 tahapan. Yang pertama pengambilan data dengan kuesioner, wawancara, dan focus group discussion. Yang kedua, terdapat analisis data menggunakan Cascading Balance Scorecard. Kemudian terdapat pembentukan strategi map untuk IT BSC. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Next. Yang pertama, tujuan organisasi terdapat tercermin dalam visi dan juga misi. Visinya menjadikan teknologi informasi berperan penting terhadap tercapainya perusahaan argo industri yang terkemuka dan berwawasan lingkungan. Dengan misi yang pertama, menyediakan sistem TI yang mendukung bisnis dan efisiensi perusahaan secara langsung. Yang kedua, memberikan pelayanan TI sesuai dengan best practice dunia. Yang ketiga, menyediakan sarana dan prasarana TI yang menjamin kelancaran penggunaan sistem TI dan kemudahan pengguna. Yang keempat, terlibat secara aktif dalam lingkup nasional dalam hal peningkatan produktivitas industri gula dan tembakau. Next. Yang kedua, relevansi organisasi TI. Sasaran strategis pada organisasi ini
adalah peningkatan dukungan TI dan teknologi pada perspektif learning and growth dapat secara langsung didukung oleh organisasi TI. Yang kedua, ada penggunaan IT berhubungan langsung dengan organisasi TI, sedangkan pengguna teknologi lainnya seperti otomasi juga dapat didukung langsung. Yang ketiga, pelanggan organisasi TI. Pelanggan organisasi TI adalah pihak-pihak yang menikmati layanan TI. Dalam penelitian ini, pelanggan organisasi TI ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu pelanggan internal dan juga pelanggan eksternal. Pelanggan internal ini adalah pelanggan yang berasal dari organisasi yang sama dengan TI, seperti sekretaris perusahaan, manajer, dan koordinator, seperti pada tabel 2. Next. Yang keempat, ada aktivitas organisasi TI. Tupoksi atau job desk adalah pekerjaan rutin yang dilakukan oleh setiap organisasi. Untuk setiap tupoksi atau job desk selalu memiliki setidaknya satu output. Data tupoksi diperoleh dari dokumen arsitektur organisasi dan SDM TI PTPN 10 tahun 2004. Aktivitas organisasi TI adalah tabulasi antara job desk, output, pelaksana tugas, dan pelanggan organisasi TI. Next. Yang kelima, ada identifikasi harapan pelanggan. Pada bagian ini dilakukan wawancara dengan semua pelanggan organisasi TI terhadap pelayanan yang diperoleh, sehingga terdapat 17 kelompok harapan pelanggan seperti pada tabel 3 di samping. Next. Selanjutnya ada penentuan strategi. Yang pertama ada pemaksimalan kontribusi TI terhadap bisnis. Kemudian ada yang kedua pemenuhan kebutuhan pelanggan TI. Dan yang ketiga peningkatan dukungan TI dan teknologi. Kemudian yang keempat peningkatan IT good service. Dan yang kelima ada operasional TI yang efektif dan efisien. Yang keenam ada penggunaan aplikasi prima. Dan yang ketujuh ada perencanaan TI yang baik. Kemudian yang ke-8 ada pengimplementasian IT good governance. Dan ke-9 ada penyelenggaraan TI dengan strategi bisnis. Dan yang terakhir ke-10 ada personal TI yang kompeten dan termotivasi. Kemudian untuk penyusunan critical success factor untuk menghasilkan target dan inisiatif strategi yang masuk akal untuk dijalankan, maka pemilihannya juga mempertimbangkan SWOT dari organisasi TI. Berikut adalah gambar dari proses CSF pada penelitian ini. Proses CSF Summing menghasilkan inisiatif strategi sebagai berikut, seperti yang telah disajikan pada tabel berikut. Selanjutnya kesimpulan. Next. Untuk kesimpulan ini, penelitian ini menghasilkan 10 SS yang paling berkaitan. Next. Yang kedua, dalam strategi MAP, SS ini digambarkan mendukung visi misi organisasi TI yang merupakan turunan dari visi perusahaan sehingga dapat disimpulkan bahwa SS tersebut selaras dan mendukung bisnis perusahaan. Yang ketiga, pada CSF ini menghasilkan 21 KPI untuk mengukur 10 SS tersebut dan 33 inisiatif atau program untuk memenuhi KPI tersebut. Next. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan jurnal. Next. Untuk kelebihan ini, bahasa yang digunakan di jurnal ini mudah dipahami. Untuk hasil dan pembahasan di jurnal tersebut dijelaskan secara detail. Untuk poin-poin di jurnal tersebut sudah ditulis dengan jelas. Untuk kekurangannya tidak disebut, tidak ada. Next. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Udah ya, tak stop recording.